Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran kita terkait dengan pengantar kecerdasan buatan atau yang terkenal dengan istilah artificial intelligence. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan jaringan saraf tiruan gitu ya. Nah, akan tapi pada pokok bahasannya kita terbagi menjadi dua, di mana yaitu yang pertama tentang jaringan saraf biologi atau JPS gitu ya. Kemudian pengantar jaringan saraf tiruan atau CST gitu. Oke, pertama kita akan belajar sejenak ya, mereview terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan jaringan saraf biologi. Nah, kita tahu bahwa otak manusia secara cerdas memiliki berjuta-juta atau bahkan sampai miliaran sel saraf atau neuron yang bertugas untuk memproses suatu informasi. Nah, secara biologi bahwa dalam otak kita itu memiliki miliaran gitu ya sel saraf atau neuron di mana yang bertugas untuk mengolah atau memproses suatu informasi yang didapatkan. Ya, di mana antar neuron ini akan saling berinteraksi satu sama lainnya untuk mendukung kemampuan kinerja otak manusia, di mana antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain gitu ya, itu akan saling berkinerja sehingga akan mendukung satu sama yang lain dan akan menjadikan otak manusia bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, dengan kinerja otak tersebut gitu ya, tujuannya apa gitu? Untuk menghasilkan suatu keputusan yang akan dilakukan oleh manusia atau otak itu akan memerintahkan gitu ya kepada organ-organ tertentu yang ada pada manusia untuk melakukan suatu tindakan. Nah, paling mudahnya gitu ya. Seandainya kita merasa lapar gitu ya. Biasanya nanti sel-sel saraf otak gitu ya akan memberitahukan bahwa kita merasa lapar. Nah, setelah kita melakukan ada rasa lapar gitu ya, maka sel saraf akan memerintahkan motor kita untuk melakukan perjalanan. Nah, kemudian motor kita tangan untuk ngambil nasi dan sampai kita makan sehingga kita merasakan kenyang. Nah, artinya di situ akan ada kerjasama yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat banyak sekali sel saraf yang ada, gitu ya, dan ini semuanya saling bekerja dengan baik, dan semuanya itu karena berkat kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kita pantas untuk bersyukur karena kita memiliki bermacam-macam sel saraf dan alhamdulillahnya masih diberikan kesehatan dan diberikan kinerja yang baik. Nah, itu sekelumit terkait dengan kita berbicara tentang CSP. Kemudian, secara umum gitu ya, kalau kita melihat bahwa modelnya saraf atau neuron yang ada pada manusia itu seperti ada rumbai-rumbainya gitu ya. Nah, di mana pada sel saraf ini akan memiliki bagian. Yang pertama ada dendrit gitu ya, yang seperti rumbai-rumbai gitu ya, yang kayak bulu-bulu gitu. Kemudian ada nukleus, nukleus ini merupakan inti selnya. Kemudian ada soma, soma ini merupakan badan sel. Kemudian ada akson. Nah, akson di sini merupakan outputnya ya, ketika nanti ada suatu informasi yang telah diproses gitu ya. Kemudian ada nodus Ranvier gitu ya. Kemudian ada selubung myelin, kemudian ada sel squamous dan ada sinapsis. Nah, ini merupakan bagian yang biasanya ada ketika kita belajar tentang masalah sel saraf. Nah, dari setiap bagian-bagian ini pastinya akan memiliki suatu fungsi tertentu karena antara bagian satu dengan bagian yang lain itu akan mendukung kinerja dari sel saraf tersebut. Nah, ini hanya satu sel saraf saja. Bagaimana kalau misalkan miliaran gitu? Berarti ternyata pada diri kita itu sangat banyaklah sekali bentuk-bentuk yang seperti ini, akan tetapi kita tidak bisa melihatnya. Dan ini secara penglihatan secara mikroskopik ya. Artinya diperbesar secara mikroskopik.
Nah, apa sih tugas-tugas dari bagian-bagian yang ada pada sel saraf ini? Gitu. Kita akan melihat ya, model saraf dari neuron yang ada gitu ya, itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada dendrit ya. Dendrit ini bertugas untuk apa? Untuk menerima semua informasi ya. Artinya ketika ada influx informasi itu akan diterima oleh dendrit. Sehingga dendrit ini akan berfungsi gitu ya sebagai jalur input bagi soma. Nah, artinya soma ini akan mendapatkan suatu impuls informasi dari dendrit. Kemudian ada badan sel atau yang dikenal dengan soma. Nah, ini bertugas sebagai tempat pengolah informasi dari dendrit. Jadi ketika dendrit itu mendapatkan suatu informasi atau impuls gitu ya, itu akan disampaikan kepada badan sel gitu ya. Dan di badan sel itu ada suatu inti sel atau nukleus yang berfungsi untuk mengolah informasi yang didapatkan. Nah, kalau badan sel ini merupakan rumahnya kayak gitu. Nah, kalau inti sel di sini berfungsi untuk mengolah informasinya. Nah, dari informasi yang telah diolah itu akan dikeluarkan ya, atau disalurkan atau dirambatkan melalui akson. Nah, akson ini bertugas untuk mengirimkan impuls-impuls sinyal menuju sel saraf yang lain. Jadi, akson ini menjadi jalur outputnya bagi soma. Kalau jalur inputnya bagi soma adalah dendrit, kemudian kalau untuk outputnya ini adalah akson. Nah, selain itu ada selubung myelin ya. Selubung myelin ini bertugas apa? Untuk melindungi akson dari benturan atau kalau terjadinya suatu kerusakan. Nah, karena pastinya sel saraf ini sangatlah lembut sekali gitu ya. Maka ada suatu pelindung yang namanya selubung myelin. Nah, selain selubung myelin, yang nomor 6 ada nodus Renfer ya. Nodus Renfer ini bertugas untuk mempercepat impuls ya atau suatu rangsangan ke sel saraf yang lainnya. Nah, sehingga akan ketika ada informasi yang sudah diolah maka akan dilanjutkan gitu untuk menuju sel saraf yang lain. Kemudian ada sel squamous. Sel squamous ini berfungsi sebagai penyedia makanan untuk proses regenerasi bagi akson. Nah, akson kalau mengalami rusak atau seperti apa, maka akan ada proses regenerasi dan makanannya itu ditopang oleh sel squamous. Nah, selain itu ada sinapsis. Nah, sinapsis ini bertugas apa? Untuk menghubungkan antar ujung akson gitu ya dengan dendrit yang lainnya. Jadi antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain itu akan dihubungkan oleh akson ini. Nah, jadi ketika ada proses pengolahan sinyal pada inti sel gitu ya, maka akan disalurkan oleh akson, kemudian pada ujung akson itu akan disalurkan kembali atau dirambatkan kepada sel saraf yang lainnya sehingga sel saraf yang lainnya bisa melakukan suatu aktivitas sesuai dengan perintah atau keadaan yang diharapkan. Nah, itulah beberapa yang ada gitu ya. Itulah beberapa bagian-bagian dari sel saraf yang ada pada manusia. Kemudian kalau kita berbicara tentang analogi antara CSB dan CST gitu ya. Nah, CSB di sini berarti jaringan saraf biologinya itu memiliki badan sel, dendrit dan akson beserta sinapsis. Sedangkan kalau kita analogikan menuju ke jaringan saraf tiruan, maka badan sel ini merupakan node input sebenarnya, titik inputnya. Kemudian dendrit ini sebagai inputnya, karena dendrit itu kan sebagai input menuju ke soma gitu ya. Nah, tapi kalau jaringan saraf tiruan kita kan nggak memiliki dendrit, pastinya kita akan mendapat atau bisa kita analogikan dengan istilah input. Sedangkan akson ini berupa outputnya dan sinapsis itu adalah bobot. Jadi sinapsis ini akan menghubungkan antara neuron satu dengan neuron yang lain. Nah, begitu juga untuk bobot. Nah, bobot ini akan mentraining ya pada trainingan pertama, kemudian akan dilanjutkan pada training selanjutnya atau pembelajaran pertama dan akan dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Jadi ini adalah analoginya secara umum terkait dengan CSB dan CST. Kemudian kalau kita berbicara tentang CST, nah CST ini melakukan analogi cara kerja jaringan saraf biologi yang ada pada manusia. Jadi kita menganalogikan bahwa CST ini dibangun berdasarkan logika, ya, berjalannya ketika otak manusia itu mengolah suatu informasi.
sehingga akan bisa dibentuk dalam generalisasi model matematis gitu ya. Yang pertama, bahwa pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Nah, jadi karena kita tahu ya bahwa informasi itu diolah pada suatu sel saraf atau neuron. Kemudian, sinyal akan mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui dendrit dan akson. Gitu ya. Dari dendrit diolah, kemudian dari nukleus dikeluarkan via akson, dari akson akan disambungkan ke neuron yang lain. Kemudian bobot digunakan untuk proses penggandaan atau pengalian sinyal yang dikirimkan. Pada penentuan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang akan dikenakan pada sejumlah input yang ada. Nah, di mana fungsi aktivasi di sini itu digunakan untuk melakukan suatu evaluasi gitu ya. Apakah proses yang ada gitu ya, itu telah sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian besaran output itu akan dibandingkan dengan nilai threshold ya atau batas ambang gitu ya, atau nilai batas yang ditoleransi. Nah, kalau ada kata istilah threshold itu sebenarnya adalah nilai batas ambang tertentu. Jadi nanti akan ada nilai tertentu yang menjadi batasan untuk didapatkannya suatu informasi sesuai dengan target atau tujuan yang diharapkan. Nah, barulah kita akan menuju ke definisi jaringan saraf tiruan. Kalau kita berbicara tentang jaringan saraf tiruan, berarti ini kan meniru ya, meniru laksananya jaringan saraf biologi yang ada pada manusia. Maka JST merupakan salah satu bentuk representasi buatan manusia gitu ya, berdasarkan pada otak manusia yang mencoba untuk melakukan simulasi proses pembelajaran layaknya otak manusia. Nah, proses belajarnya dari manusia sehingga belajar proses pembelajarannya pun harapannya juga layak seperti otak manusia. Kemudian istilah tiruan atau buatan di sini karena mengacu pada implementasinya, JST ini menggunakan pemrograman komputer beserta algoritma-algoritma yang ada. Makanya disebut dengan istilah tiruan gitu. Kemudian jaringan saraf tiruan yang dibangun itu bertujuan untuk mengetahui atau mengenali suatu nilai output yang ada atau nilai target yang diharapkan. Harapannya JST ini ketika dibangun itu bertujuannya untuk mengetahui atau mengenali suatu target yang diharapkan. Nah, sedikit kita akan belajar terkait dengan sejarah jaringan saraf tiruan. Nah, pada tahun 1940-an, para ilmuwan menemukan bahwa psikologi dari otak sama dengan mode pemrosesan yang dilakukan oleh peralatan komputer. Nah, ternyata ilmuwan menemukan ini, ya gitu. Kemudian dibuktikan dengan pada tahun 43, Mikuloh dan Pitts ya, ini merancang model formal yang pertama kali sebagai perhitungan dasar neuron. Nah, ini nanti yang terkenal dengan model atau arsitektur ya jaringan saraf tiruan pertama kayak gitu. Itu yang dikenalkan oleh Mikuloh dan Pitts. Kemudian pada tahun 49 Hebbian ya atau nanti ada Hebbian rule gitu ya menyatakan bahwa informasi dapat disimpan dalam koneksi-koneksi dan mengusulkan adanya skema pembelajaran untuk memperbaiki koneksi-koneksi antar neuron tersebut. Pada tahun 54, Verley dan Clark yaitu men-setup model-model untuk relasi adaptif stimulus respon dalam jaringan yang random. Kemudian pada tahun 58 gitu ya, itu Rosenberg mengembangkan konsep dasar tentang perseptron untuk klasifikasi pola. Nah, di sini kita ada mengenal tadi udah ada Hebbian gitu ya. Kemudian ada Mikulow-Pitts, kemudian ada perseptron. Nah, itu merupakan beberapa tampilan-tampilan atau beberapa model terkait dengan jaringan saraf tiruan yang telah diperkenalkan oleh para ilmuwan. Nah, selain itu, pada tahun 60 ternyata Withrow and Holt mengembangkan Adalin ya untuk kendali adaptif dan pencocokan pola yang dilatih dengan aturan pembelajaran least-mean square. Nah, dilanjutkan pada tahun 74, Werbos memperkenalkan algoritma backpropagation ya backpropagandasi. Nah, sebenarnya propagandasi balik ya. Ini merupakan algoritma yang
luar biasa. Di sini bisa menyelesaikan kompleksitas terkait permasalahan yang ada pada jaringan saraf tiruan. Kemudian pada tahun 75, Little and Shaw itu menggambarkan jaringan saraf dengan menggunakan model probabilistik. Nah, kalau kita berbicara tentang probabilistik, maka di situ akan ada unsur ketidakpastian, ya, atau ada unsur peluangnya, kayak gitu. Kemudian pada tahun 82, Kohonen ini mengembangkan model pembelajaran jaringan saraf yang tidak terawasi atau unsupervised learning untuk pemetaannya. Nah, Kohonen ini nanti masuk dalam paradigma pembelajaran yang ada pada JST, ya, tanpa terawasi atau tidak terawasi. Sedangkan perseptron, kemudian Hebbian, kemudian ada Mikulov Pitch sama Backpro, ya, backpropagandation ini adalah salah satu teknik yang di sana adanya suatu pengawasan atau paradigma terawasi. Kemudian pada tahun 82, Grousbeck ini mengembangkan teori jaringan yang diinspirasi oleh perkembangan psikologi. Ya, bersama Carpenter, mereka mengenalkan sejumlah arsitektur jaringan, antara lain ada Adaptive Resonance Theory, ini perkembangan lagi ART, ART2, ART dan 3. Pada tahun 82 juga Hopfield, nah ini Hopfield mengembangkan jaringan saraf recurrence yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi dan optimasi. Nah, ini udah tambah luar biasa. Pada tahun 85, algoritma pembelajaran dengan menggunakan mesin Boltzmann, ya, yang menggunakan model jaringan saraf probabilistik mulai dikembangkan. Pada tahun 87, Cosco mengembangkan jaringan adaptif bidirectional association memory atau BAM. Pada tahun 88 mulailah dikembangkan fungsi radial basis. Nah, jadi perkembangan di sini apakah hanya pada sampai tahun 88? Tidak. Sampai sekarang pun ya, fungsi neural basis pun itu sangat berkembang dengan luar biasa. Layaknya ketika kita mengenal ada suatu pengenalan pola gitu ya. Nah, kalau kita berbicara misalkan ada orang ya mau absensi gitu ya atau menghadap atau barcode gitu ya. Nah, barcode-nya mungkin sekarang nggak harus pakai kartu atau apa, tapi sudah by wajah. Akhirnya ini merupakan salah satu kecanggihan dari proses jaringan saraf tiruan yang ada. Ini apa? Pola wajah yang dicocokkan, pola wajah yang akan dikenali. Nah, bahkan setiap orang pun juga akan memiliki pola tertentu. Nah, kemudian itu selain bidang sejarah yang ada gitu ya, penelitian jaringan saraf tiruan itu sangat banyak sekali. Di sini saya hanya menyampaikan sekitar ada 8 saja. Yang pertama yaitu ada aerospace ya. Kalau berbicara tentang aerospace ini berarti kita berbicara tentang autopilot ya, lain tentang masalah pilot ya. Autopilot pesawat terbang, kemudian simulasi jalur penerbangan, sistem kendali pesawat gitu ya. Kemudian transportasi yang berkaitan dengan udara. Selain itu ada bidang otomotif juga, sistem kendali otomatis mobil. Keuangan dan perbankan ternyata juga bisa. Masalah pendekatan uang palsu, uang yang tidak sesuai, atau uang yang menyalahi aturan, kayak gitu ya. Kemudian bisa evaluator kredit, saham, dan yang lainnya. Terkait dengan militer, ternyata bisa melakukan pendeteksian bom, pengendalian senjata, sensor, gitu ya, radar, dan yang lainnya. Tentang masalah elektronik, ada pengontrolan gerakan, penglihatan robot, dan masih banyak yang lainnya. Tentang masalah broadcast, ada pencarian berita melalui pengenalan wajah, atau pencarian berita melalui pengenalan suara, gitu ya. Atau pencarian berita terkait dengan masalah sesuatu, tapi berdasarkan dari audio atau yang ada, kayak gitu. Sedangkan medis tentang analisis sel kanker, kemudian tumor, atau yang lain. Sedangkan pengenalan suaranya pun di sini juga bisa klasifikasi suara terkait dengan percakapan gitu ya. Apakah nadanya ini tinggi, apakah nadanya rendah gitu ya. Apakah kondisinya dia sedang emosi, apakah kondisinya sedang semangat, bahagia atau sedih. Nah, itu bisa ya didekati dengan melakukan pemrograman gitu ya, menggunakan program komputer berbantuan jaringan saraf tiruan, artinya meniru layaknya kerja yang ada pada otak manusia. Nah,
Itulah terkait dengan pengantar ya di jaringan saraf tiruan. Sebelum kita akan belajar lebih lanjut lagi, itu menjadi pengantar kita terkait jaringan saraf tiruan, kita harus tahu terkait dengan jaringan saraf biologi juga. Karena di dalamnya kita harus belajar terkait analogi antara jaringan saraf biologi ya dengan jaringan saraf tiruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.